teman-teman, kembali lagi di Tony Channel. Kali ini Tony akan menjelaskan tentang keracunan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dijamin gratis. Oke, terima kasih. Keracunan merupakan salah satu kasus darurat yang sering terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun dan sering terjadi di kehidupan. Bagian terbesar dari kasus ini adalah menelan racun. Adanya kemasan produk yang bagus dan banyak pusat-pusat pengendalian keracunan. B. Etiologi keracunan. Ada berbagai macam kelompok bahan yang bisa menyebabkan keracunan yang meliputi bahan kimia umum yang terdiri dari berbagai golongan, contohnya pestisida, golongan gas nitrogen, golongan logam seperti timbal, air raksa, golongan bahan organik, vinil klorida, fenol anilin. Racun yang dihasilkan oleh makhluk hidup, contohnya sengatan serangga, gigitan ular, berbisa, anjing, dan lain-lain. Racun yang dihasilkan oleh jenis bakteri, contohnya Bacillus cereus dan coli. Racun yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya jamur amanita, jamur psilocybin, dan lain-lain. Tanda dan gejala keracunan. Yang pertama, mual, muntah, diare, hipotermia atau hipertermia, sering BAB, kadang bercampur darah, nanah, dan lendir, rasa lemas dan menggigil, dehidrasi, kram perut, kejang, sakit pinggang, dan hilang nafsunya makan. Patofisiologi. Keracunan bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya faktor kimia, mikroba, makanan, toksin, dan lain-lain. Penyebab sehingga tersebut mempengaruhi vaskular sistem sehingga mengakibatkan penurunan organ dalam tubuh. Keracunan akan menyebabkan dan menimbulkan reaksi muntah, mual, diare, perut kembung, gangguan pernapasan, gangguan sirkulasi darah, dan kerusakan hati akibat keracunan obat dan bahan kimia. Makanan yang telah tercampur toksin atau racun sampai di lambung lalu akan mengadakan perlawanan sehingga adaptasi pertahanan diri terhadap benda atau zat yang masuk ke dalam lambung, dan tanda gejala mual lambung berusaha mengeluarkannya dengan cara memuntahnya. Macam-macam keracunan. Yang pertama, keracunan hidrokarbon. Kelompok hidrokarbon yang menyebabkan keracunan adalah minyak tanah, minyak cat, dan untuk korek api. Yang kedua ada keracunan makanan. Keracunan makanan ini dibagi menjadi yang pertama keracunan jamur, yang kedua keracunan setelah makan jamur. Yang belakang ini sering terjadi adalah ada jamur yang mengandung racun aminiatin dan muskarin. Racun ini bekerja sangat cepat dan mengakibatkan rasa mual, rasa ingin muntah, sakit perut, mengeluarkan air liur dan keringat, diplopia, brakikardi, dan manitin bisa mengakibatkan disfungsi hepatoseluler dan ginjal. Yang kedua, keracunan makanan kaleng disebabkan oleh kuman Clostridium botulinum yang sering terdapat dalam makanan kaleng yang tidak layak atau tercampur kuman. Gejala klinik: mata kabur, refleks cahaya menurun, kelumpuhan otot mata, kelumpuhan saraf otak yang bersifat simetrik. Yang ketiga ada keracunan jengkol. Pada keracunan jengkol terjadi pengumpulan kristal asam jengkolat di tubuli, ureter, dan uretra. Gejala klinik: pertama, sakit pinggang, nyeri, muntah, kencing sedikit, dan rasa sakit, hematuria, oliguria, sampai anuria, dan gejala penting bau khas jengkol. Yang ketiga, keracunan ketela pohon. Bisa terjadi karena ketela pohon mengandung cyanogenik unamarine. Tanda dan gejalanya tergantung pada kandungan HCN. Jika banyak bisa mengakibatkan kematian dengan cepat. Penderita merasakan mual, perut terasa panas, pusing dan sesak, kejang, lemas, berkeringat, mata melotot, mulut berbusa, campur darah. Yang keempat, keracunan obat-obatan. Yang pertama ada aspirin. Manifestasi klinisnya keracunan akut mulai dari mual, muntah, dehidrasi, oliguria, koma, dan kejang. Keracunan kronis: dehidrasi, koma, kejang, dan pendarahan. Acetaminophen. Manifestasi klinisnya terjadi dalam 4 tahap, yaitu periode awal 2-4 jam sesudah tertelan, mual, muntah, berkeringat, dan pucat. Periode laten 4-36 pasien membalik kondisinya. Keterlibatan hepatik bisa sambil berakhir sampai 7 hari permanen. Klien tidak meninggal pada tahap hepatik dan akan membaik secara bertahap. Yang kelima, keracunan bahan kimia. Keracunan arsen. Lebih dari 20 tahun yang silam, arsen digunakan baik oleh orang Yunani ataupun Roma untuk pengobatan ataupun sebagai racun. Dalam 1 jam menelan, timbul yang pertama, rasa tidak nyaman pada perut. Yang kedua, bibir rasa terbakar. Yang ketiga, sulit menelan. Yang keempat, kemudian ditambah dengan sakit lambung ditambahi muntah dan diare berat.
Terdapat pula oliguria hingga anuria, kejang otot dan dehidrasi. Keracunan asam basa. Zat asam kuat contohnya asam sulfat, asam klorida, dan zat basa kuat seperti KOH, NH2 banyak digunakan sebagai bahan kimia untuk keperluan rumah tangga, contohnya pembersih porselen dan pembasmi serangga. Gejalanya zat asam atau basa kuat bisa merusak epitel atau mukosa yang disebut korosif. Keracunan yang keenam ada keracunan insektisida. Walaupun tujuannya penggunaan insektisida untuk membunuh berbagai macam serangga, contohnya kecoa dan sebagainya, bahan-bahan demikian dapat pula membunuh manusia. Gejalanya yang pertama ada tremor, yang kedua kejang, 3 koma, penata laksanaan secara umum. Yang pertama, mencegah atau menghentikan penyerapan racun. Racun melalui mulut, ditelan atau tertelan. Encerkan racun yang berada di lambung dengan menggunakan air, susu, dan norit. Kosongkan lambung efektif apabila racun tertelan sebelum 4 jam dengan cara dimuntahkan dan dibilas lambung. Racun melalui kulit dan mata. Baju dan celana yang terkena racun segera dilepas. Kedua, cuci atau bilas bagian yang terkena dengan menggunakan air dan sabun atau zat penetralisil yaitu asam cuka. Hati-hati, penolong jangan sampai tercemar. Racun melalui inhalasi. Yang pertama, pindahkan penderita ke tempat yang aman dengan udara yang segar. Yang kedua, pernafasan buatan sangat penting karena digunakan untuk mengeluarkan udara yang beracun yang terhirup. Jangan menggunakan metode mulut ke mulut. Yang ketiga, racun melalui suntikan, yaitu pasang tourniquet proksimal lokasi disuntikan agar denyut jantung arteri bagian distal masih terasa dan lepas tiap 15 menit selama 1 menit. Yang kedua, berikan epinefrin 1 sampai 1000 dosis 0,3 sampai 0,4 subkutan atau intramuskular. Berikan kompres di tempat suntikan, berikan kompres dingin di lokasi suntikan. Pemeriksaan penunjang yang pertama ada elektrodiografi atau EKG. EKG bisanya memberikan bukti-bukti dari obat yang mengakibatkan penundaan distremia. Yang kedua ada radiologi. Banyak substasi adalah radiopak dan cara ini menunjukkan adanya aspirasi dan edema pulmoner. Yang ketiga analisa gas darah, elektrolit dan pemeriksaan laboratorium. Racunan akut bisa mengakibatkan ketidakseimbangan kadar elektrolit termasuk natrium, kalium, klorida, magnesium, dan kalsium. Tanda-tanda oksigenasi yang tidak adekuat juga sering timbul, contohnya cyanosis, takikardi, hipovolemia. Yang keempat, screening toksikologi. Cara ini membantu mendiagnosis klien keracunan. Screening negatif tidak berarti bahwa klien tidak keracunan, tapi screening adalah penting untuk mengetahui toksin apa yang terjadi di screening rutin dan dapat efektif. Komplikasinya yang pertama ada henti nafas, yang kedua henti jantung, yang ketiga korosi esofagus, yang keempat shock atau sindrom gawat pernafasan akut, yang kelima edema cerebral. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.